Ini disunahkan setiap kali perkara yang baik, ya, karena ujar Nabi setiap perbuatan yang baik menurut agama minimal mubah, tidak diawali dengan membaca bismillah, tidak ada keberkahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yazkuri sallallahu alaihi." Artinya, tidak sah salat bagi orang yang tidak berwudu. Jelas-jelas. Dan tidak ada nilai atau tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah di dalam wudu. Ya, tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada pahala. Ya, ada nilai, yakni kada sempurna wudunya sah, tapi pahala wudu ada rugi. Jadi bagus kita jangan sampai tidak membaca bismillah, karena baca bismillah ini hakikatnya kita betul-betul minta tolong lawan Allah. Karena arti makna dari bismillah itu adalah ayyi aunina, dengan pertolongan Allah. Ya, yang Allah ini punya sifat Rahman dan Rahim, yang menolong kita sehingga kita bisa melakukan wudu. Nah, yang kedua, membasuh kedua telapak tangan baik-baik sambil baca bismillah. Basuh kedua telapak tangan 3 kali. Dan ketiga, menggosok gigi dengan segala jenis alat yang bersifat kasar, namun kita pakai. Ya, pasta gigi adalah sikat gigi odol, sodenkah, ciptadenkah, apalagi ngarannya. Dikecualikan bagi orang yang sedang berpuasa. Sudah tergelincir matahari, namun habis gelincir matahari atau habis sembahyang zuhur makruh. Ya, tapi menurut Imam Nawawi tidak ada kemakruhan. Jadi ada yang misalnya orang habis sembahyang zuhur bersikat gigi masih puasa, jangan dibantu. Karena ada sebagian ulama yang tidak memakruhkan, tetap hukumnya sunnah. Di antaranya adalah Imam Nawawi, tetap menyatakan bersiwak. Bahasa Arabnya siwak. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu." Artinya, sekiranya tidak akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka perintah wajib agar bersiwak atau bergosok gigi setiap kali hendak berwudu. Ya, hadis riwayat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah, kemudian selanjutnya berkumur. Ya, jadi habis basuh telapak tangan atau bersiwak, ya, berkumur. Dan menghirup air melalui hidung lalu mengeluarkannya. Ya, lagi melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Bagi yang tidak berpuasa, tidak dengan 3 kali hirup air. Jadi berkumur lawan masukkan air ke hidung itu jadi satu. Kita terpisah lah. Nah, ambil aja, jangan di luar dulu, ada sisanya di hidung. Ya kan? Nah, sunat jaruk kehimat. Nah, bersungguh-sungguh. Artinya menghirup ke hidung itu dikuati dikit. Nah, ada setengah mata. Jadi obat. Ya kan? Ada sisanya ditiup lawan hidung. Ya kan? Hanya dipaus. Habis memaus, hanya Allah dikumpulkan bersama kita ucap luak lagi. Sekali kala itu sampai tiga kali. Itu nan abdalnya. Ya kan? Namun orang tukang berkumur dalam 3 kali hanya masukkan air ke hidung, dapat juga pahala sunnah. Cuma tidak menurut sebagai Nabi saja. Ya, Nabi mengambil sebagian bahu kubur, sisanya masukkan air ke hidung. Atau menghadapkan contoh Nabi seperti itu. Kalau misalnya ada seperti itu, ada dapat pahala, tetap dapat pahala, cuma tidak sempurna. Awalnya. Nah, kemudian mengusapkan air pada
bagian kepala, ya kan? Nah, jadi namanya ini kepala, tempat kusuk kepala itu kan wajib sebahagiannya. Asal, ya kan, rambut yang ada di bagian kepala, atau bagian kepala, bukan kepala sudah semalam bulan. Nah, gumunan dulu 3 kali, ya kan? Habis gumul 3 kali hanya dipulihkan sampai 3 kali. Nah, modelnya kayak 16 bulan, kayak bangunan sekali. Ini wajibnya. Hanya kita mengamalkan langsung dan ke seluruh kepala. Sunat. Kalau bagi perempuan rambutnya panjang, sekali pulihkannya jangan dipulihkan. Habis bayang-bayang. Kemudian selanjutnya mengusapkan air pada kedua telinga. Nah, baik bagian luar maupun bagian dalam telinga. Jadi yang berfungsi untuk membasuh 2 jari telunjuk lawan ibu jari, ya kan? Nah, telinga ya telunjuk. Nah, ya hanya gosokan, nah diputar sela-sela telinga. Nah, habis itu hanya jari. Sunat menyimbai, dan diimbayakan membasuh kiri kanan di sunat hukumnya. Tiga kali karena disunahkan berganti. Lain hanya kalau tangan kalau dibayarkan kata awal sunat kanan dulu hanya kiri. Ada lagi namanya maksudnya kanan dulu, ya kan? Hanya kiri. Nah, pada belajar sahajalah dapat langsung dapat pahala sunat dengan kada sempurna. Ya kan? Mengalami guru untuk belajar hawas ilmadaniyah, ya setiap ahad. Tiga kali, ya kan? Habis basuh telinga, selesai nih menyapu telinga. Nah, kemudian mengusapkan air pada rambut yang tebal jambut, ya kan? Gampang lah, sela-sela jari kedua tangan dengan cara menyelang-nyelangkan antara sesama jari dan kaki dengan cara memasukkan jari ke kelingking tangan kiri sela-sela jari kaki, ya kan? Nah, jambutnya tambah, menghadapi jambut jangan pakai itu, atau jambutnya tipis kena dianjurkan. Ini nong tebal itu bukan Arab betul. Oh, habis ya Allah. Ya. Nah, kemudian dalam kitab Hidayatul Salikin, Imam Al-Ghazali menyunatkan hadis membasuh 2 kali atas telapak tangan. Ya, ambil 2 pak dengan 2 telapak tangan basahi. Nih, tanduk ke apa? Nah, bertunduk. Habis membasuh 2 telinga. Nah, kenapa dalam sebuah riwayat, ya kan? Karena orang yang mengamalkan seperti itu tidak akan terbelenggu ya kita di akhirat, terlepas dari belenggu. Nah, kemudian menyelang-nyelangi kaki habis membasuh kedua kaki, ya kan? Dengan cara terlepas kelingking kiri, kemudian memulai dari kelingking kiri. Nah, ya kan? Nah, memulai dari kelingking kiri. Nah, menyelang-nyelanginya
kanan, basuh kaki kanan, selesai hanya pulang. Walaupun kaki kita sudah rendah, cuma mengamalkan sunnah Nabi kayak gitu. Jadi dapat pahala. Ya, semakin banyak kita memperhatikan sunnah di dalam wudu, semakin besar harapan sempurna. Maka orang yang menyempurnakan wudu itu dosanya yang lewat dosa yang akan datang diampuni oleh Allah. Ya kan? Jadi hendak dosa kita harus diampuni oleh Allah yang lewat dan akan datang. Caranya Islam wudu, menyempurnakan wudu. Nah, di antara kesempurnaan wudu kita menjelang-jelangi pada ketika membasuh kaki. Jadi membasuh kaki ini dia berbahas indah. Ya kan? Membasuh ya pakai keran ya. Hanya nih kaki kelingking kiri main menyelat-nyelati jari-jari kaki, hanya bagian kanan digosok lah. Selatih ada uang berdiri dulu lalu ini nanti kita kawal lagi tak kayak ini kali ini ya kan dapat pahala sunnah walaupun sah wudunya, tapi kesunahan di dalam wudu ada mendapat pertama kalian dapat pahala menggosok, dan kedua tidak mendapatkan pahala menyelat-nyelati kaki. Kan sudah disepakati tempat duduknya ya Allah, berduduk nih baru duduk, jangan berdiri. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atani Jibril, faqala idza tawaddatta fakhallil lihiyataka." Artinya Jibril datang kepada lalu berkata, apabila engkau berwudu maka engkau usapkanlah air di sela-sela janggut engkau. Dan beliau juga bersabda, "Khallilu baina asabi'ikum, la yukhallilullahu bainaha bin nar." Tsumma qala, "Wailun lil aqali minan nar." Artinya bersihkanlah celah-celah jari kalian dengan air. Ya Allah. Jadi selang-selangi agar Allah tidak membersihkan celah-celah jari kalian dengan api neraka. Nanti khawatirkan kalau datang rusak basuh di bagian jari ini ada kena air kada sah tentunya, lalu supaya kita bahwa disudahkan menyelat-nyelat ini. Nah, kemudian beliau bersabda, ya kan, celakalah tumit-tumit terhadap api neraka. Ya kan, hadis riwayat Imam Darqutni. Kemudian selanjutnya menggosok anggota wudu. Jadi setiap anggota wudu digosok sunnah. Caranya sampai habang lagi muhak digosok tuh. Jelas tuh kotoran tak hilang. Ya kan, kaki kan digosok, tangan pula. Ada perlu banyak, ada kita ini banyak bajunya menggosok ada. Dan bagian tangan kesorong lagi. Menjawabnya banyak baju deras, ke kiri tidak. Jadi kan tak melakukan lagi sunnah Nabi. Kemudian selanjutnya sesudah selesai berwudu membaca bacaan berikut ini 3 kali sambil menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangan dan ya kan melayangkan dapat pandangan ke arah langit walaupun orang buta. Jadi khusus doa untuk berwudu itu disunahkan dada menghadap kiblat, mata ke langit, bahkan tangan angkat tangannya sampai ketiak kelihatan. Dada kiblat, tangan angkat tinggi. Sunnah. Baca doa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ dahulu. Dalam kitab Ihya sebenarnya barang siapa selesai berwudu kemudian dia berdoa dengan doa itu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan
Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutawabin, ya waj'alni min ibadikas sholihin. Tambahannya sedikit ada. Langsung subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim ya wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallam. Ada maksud ya, orang dahulu 3 kali kalau diulang-ulang membacanya ya, 3 kali awas lagi deh. Ini baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatawwibin wa ja'alni minal mutatahhirin. Taman kira wa ja'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Tambahannya ini doa biasa dibaca habis majlis ya. Nah, subhanakallah subhanakallah bihamdika ya asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, artinya ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Pangkatnya hamba, pangkat yang paling tinggi sebagai hamba Allah. Orang sudah bisa pangkat hamba, ada merasa memiliki apa lagi, semuanya Allah. Ya, bagara Allah namakan dan Tuhan nama memberikan taufik kau beribadah. Ya, kau menghindari maksiat Tuhan nama nolong kita. Karena Tuhan kada ridho kita melakukan maksiat lalu dihindarkan oleh Allah. Orang taat hamba jadi kada merasa lagi. Semuanya Allah, la haula wala quwwata. Ya, beribadah bukan karena surga, bukan karena apa, perintah Allah. Ya kan, Tuhan masukkan surga terserah, masukkan neraka juga terserah. Yang penting tugas hamba, menurut hamba, setiap hamba pasti melaksanakan suruh Tuhannya. Ya, berarti budak pun digaji lah ada. Lain pembantu ada, budawi. Kalau budak itu dibeli, kemudian dipekerjakan untuk rumah. Ya, segala pekerjaan dilakukan oleh budak bahkan boleh untuk dikawini. Itu budak, terserah Tuhan apa mau tuannya, apakah siap harus. Ya, lalu mengharap upah ada hamba marahnya. Nah, jangan apalagi hamba Allah. Nah, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Maha suci Engkau ya Allah. Dengan memuji Engkau, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Ya, aku mohon ampun dan bertobat kepada Engkau. Kiranya salawat dan salam Allah semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berdoa. Sunat hukumnya bahkan dikatakan sebagai ulama sunat muakkad. Kenapa? Karena sangat menentukan. Dan Nabi barang siapa berwudu kemudian dia berdoa dengan doa yang sempurna, maka disucikan oleh Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Padahal nanti kena basuhan cuma anggota wudu. Ya kan? Kemudian barang siapa berwudu kemudian dia tidak berdoa atau berdoa aja doanya pada sempurna, yang disucikan hanya air wudu. Habis wudu selesai berdoa Anda rugi tadi. Atau berdoa juga cepat benar. Ya kan? Paling berapa detik angkat tangan habis doanya. Kalau sampai sedetik berapa langsung mengusap. Nah, dibaca apa? Kita termasuk diganggu oleh setan.
Ya, berdoa ada pula. Anda kata berdoa, dua kelimutan habis. Dibaca nada, jangan Allah bacaan min tauhid asyhadu an la ilaha illallah kita baca lagi. Coba bagi Anda, nang dibaca apa? Jadi mun kita tuh sadar, ya, artinya waktu berwudu apa tadi dibaca lagi asik supaya setan itu tak ujian. Setan itu apabila kita memaksa ibadah, kemudian kita usahakan menyempurnakan ibadah, sakit benar hatinya. Sakit benar hatinya. Ya, bila kita berwudu seadanya berdoa kadang pas seperti setan bagus sikap. Ya, supaya catat ibadah. Jangan sembahyang diwaswasinya pula. Setan garangnya. Ya, adzan subuh berkumandang. Setan itu biar mengikat kita waktu tidur dengan 3 ikatan. Ya kan, Nabi Yahya alaihi salam bertemu dengan setan. Waktu bertemu lawan setan, wahai setan kemana ikat? Bawa tali. Ya kan, tali itu segini tali segini mengikat hamba Allah waktu dia tidur supaya jangan bangun di waktu subuh. Ya kan? Nah, lalu ayat Quran berbunyi di masjid di Bukhari. Ya kan, mengaji tilawat Al-Quran. Bangun atau alarm, bangun tak punya alarm. Terus satu ikatan sudah lepas. Ya, buat lagi itu banyak. Ya, bila kau memaksa duduk, satu ikatan pulang lepas. Ya kan, lalu baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, lalu baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali memang baca. Karena sebab membaca itu doa yang mustajab. Ya, belum lagi lepas. Masih ada lagi siapa tapi ini bilanya kita asal lapah barang pulang ikatnya pulang. Maka ikatan aku dulu bisit lagi nih, nggak bisa guring lalu. Ya kan? Dipaksa kalau berdiri kemudian bangun dulu habis ikatan lepas. Ya kan? Maka merasa ikatan lewat nafsu kita. Musuh kita ini 3 lah. Setan, nafsu, dunia. Setan itu merayu, menggobal kita, membujuk kita supaya kita jangan sampai melakukan suatu sepeda pelaku. Lewat mana? Nafsu lawan dunia. Nah, setelah itu membaca surah Al-Qadar. Habis berdoa tadi membaca surah Al-Qadar seperti demikian. Kali membaca Quran punya awal minimal sekali. Habis berwudu berdoa sambil berjalan berpakaian kayak tapi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma sampai habis. Ya Rasulullah bersabda man tawadda'a fa ahsana wudu'a tsumma rafa'a basara ila as-sama' tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ma ja'alna min dawajil qadirin subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi Muhammad wasallam. Kemudian tahu samanya tu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'a. Artinya siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya lalu ia melayangkan pandangannya ke langit sambil membaca ya inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali ya kemudian asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya niscaya akan dikabulkan atau dibukakan untuknya 8 pintu-pintu surga. Dan ia boleh masuk dari pintu manapun yang ia sukai. Abahina Anzalna. Kami waktu belajar baca doa selesai hanya baca Inna Anzalna. Ada di sini Inna Anzalna dulu hanya baca doa kelawasan. Jadi guru belajar asyhadu an la ilaha illallah sampai habis untuk hanya sambil berjalan baca Inna Anzalna sama.
Rasulullah juga bersabda, siapa yang berwudu kemudian setelah selesai ia mengucap subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaika, maha suci engkau ya Allah dengan memuji engkau, niscaya ialah akan dicatat di dalam kertas, kemudian ditempatkan pada sebuah cap sehingga tidak akan rusak sampai hari kiamat. Ada step orang yang membaca ialah subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaika, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Membaca itu banyak lagi lah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara inna anzalna bi asadi wudu'ihi marratan wahidatan kana minas siddiqin, wa man qara marratan kutiba bi diwani syuhada, wa man qara salasan husira ma'al abd. Artinya sesungguhnya siapa yang membaca inna anzalnahu sampai habis sekali ya sesudah berwudu, maka ia dicatat sebagai orang yang siddiq, beriman dan benar. Ya, siapa yang membacanya 2 kali, ulang 2 kali kau membaca, maka ia dicatat di dalam buku catatan para syuhada. Hanya dikelompokkan menjadi orang-orang yang syuhada. Dan siapa yang membacanya 3 kali, ya, maka ia dihalau bersama dengan para nabi. Muhammad 32 kali